kenapa sih ibu sama ayahku nggak bareng lagi? Pasti dia berpikir seperti itu karena mungkin teman-temannya dilihatnya itu, oh ada ayahnya, ada ibunya bareng. Jadi aku mulai ngasih persepsi kalau rumah tangga itu pasti ada aja, nan yang penting Afnan itu tetap harus selalu menyayangin perempuan, jangan pernah sakitin. Aku selalu gitu, jangan pernah sakitin perempuan. Ya, even itu kayak Mbe itu jangan sama sekali Afnan. Kadang kan bercanda-bercanda ya. Kalau bercanda-bercanda itu kan kadang gini-gini ada pukul-pukul, iya ya kan laki-laki itu. Tapi aku selalu bilang Afnan nggak boleh tangannya kayak gitu. Afnan harus sayangin Mbak, harus sayangin siapapun teman Afnan yang perempuan. Karena Afnan ketika Afnan sakitin dia, itu tandanya Afnan menyakitin hati Uma. Afnan nggak mau kan Uma sakit hati gitu-gitu. Jadi dia langsung kayak langsung sedih gitu. Iya ya Uma, ya maaf ya Uma, maaf ya Mbak, gitu-gitu dia. Aku nggak tahu ya, entah diundang atau apapun itu nggak ngerti. Cuman yang aku poin di sini tuh adalah hasil dari yang di ruangan itu, ruangan mediasi itu, bahwasanya aku tidak menerima restoratif justice dari mereka. Walaupun kemarin itu aku sempat mengajukan persyaratan dan mereka tetap tidak mau. Oke, it's okay. Jadi artinya aku tetap melanjutkan proses hukum ini. Jadi aku, kalau orang bilang, ada nggak sih orang yang bilang aku menerima ya? Ada. Enggak, jadi itu hoax ya teman-teman. Aku berbicara di sini sesuai dengan fakta yang ada ya, bukti yang nyata. Jadi aku membuka kebenaran ini semuanya dan aku hanya ingin keadilan dari pihak kepolisian. Terima kasih juga untuk pihak kepolisian yang sudah benar-benar berprofesional ya untuk menjalani tugas-tugasnya. Saya apresiasi sekali dan semoga hasilnya, endingnya bakalan berjalan dengan lancar dan baik insya Allah. Mohon doanya untuk teman-teman semua. Pesan aku adalah untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mengalami hal yang serupa yang aku rasakan, seperti yang aku rasakan, seperti banyak teman-teman yang selalu nge-DM aku nih di akun lama aku, nge-DM perihal aku diginiin Kak sama suami aku, nggak apa-apa, speak up aja, berbicara membuka kebenaran itu nggak apa-apa. Setidaknya kita ketika dizolimin, kita tidak diam aja, jadi bersuaralah sebagaimana kalian bisa. Jadi ya, aku berdoanya semoga tidak ada mau selanjutnya ya. Jadi saya juga berdoa semoga teman-teman semuanya yang udah berumah tangga ataupun yang mau menikah tetap harus mencari tahu background dari pasangan kita dan tetap membuat semuanya itu settle ya. Bismillah, semoga kalian bisa bahagia selalu. Semoga rumah tangga kalian tuh tetap selalu dalam lindungan Allah. Jadi insya Allah tidak ada lagi yang mengalami hal yang serupa seperti yang saya rasakan. Karena benar-benar sungguh sakit sekali. Jadi semoga teman-teman semuanya bahagia selalu. Amin. Update cerai sudah sampai mana Kak? Kemarin diundur atau bagaimana? Persidangan di Medan? Iya diundur. Harusnya kemarin aku tanggal 20 itu ke Medan. Cuman ada diundur dari pengadilan. Nggak apa-apa, mohon doanya aja. Ini yang penting aku tetap tekad aku bulat ya. Mungkin teman-teman udah tahu semuanya prinsip aku tuh emang begini. Jadi kalau aku emang bilang aku mau udah selesai, aku selesai. Jadi walaupun mungkin dari pihak sananya tetap ini ya merayu-rayu sama mbaknya Afnan kan bilang semuanya udah masih bisa dibicarain, anak lah dipikirin. Tapi kalau aku bilang enggak, aku nggak sanggup, benar-benar aku nggak sanggup. Jadi terserah mereka mau bilang apa, dari teman-teman semua mau bilang apa, pokoknya aku udah komit sama diri aku sendiri, aku punya prinsip yang kuat, jadi selama itu yang membuat jalan aku ke depannya bisa lebih tenang, jauh lebih baik, ya aku bisa meninggalkan itu. Itu aku nggak tahu ya Kak, karena mungkin menurut aku, gimana ya, pasti mungkin aku takut ngomong karena karena sebenarnya aku nggak bisa seujon juga, sebenarnya berat untuk tidak seujon, cuman ya oke lah, nggak apa-apa. Aku juga minta tolong deh sama teman-teman semuanya, kalau bisa teman-teman bisa buat apa laporan pakai bantuan dari Instagram, kasih tahu info username aku Wardatina Mawa kalau kemarin itu kehack. Jadi aku nggak tahu ya, ya banyak yang bilang sih dari ini, mungkin dari ini, tapi aku nggak tahu, nggak bisa menuduh juga karena ya wakafah bilai syahidah ya kata Allah. Allah juga sebaik-baiknya saksi, Allah yang bisa menentukan yang tersembunyi pun bahkan Allah tahu. Jadi apapun yang kalian sembunyikan di luar sana yang mungkin niat kalian nggak baik terhadap aku, ya mungkin
Ya, aku ngerasa Bismillah, semoga kalian nggak merasakan hal yang pahit ya. Karena kita nggak tahu ya skenario Allah itu pahit, manis, asin ya. Yang penting kita berusaha melangkah. Aku sih lebih fokus untuk orang yang sayang sama aku aja intinya gitu. Aku sekarang melangkah ikhtiar dan berusaha mengoptimalkan sesuatu yang sesuai fashionnya aku, sesuai sama yang aku impikan nanti ke depannya. Karena aku sekarang masih fokus kuliah, masih fokus untuk anak aku juga. Jadi sampai ke depannya kan aku bakalan fokus untuk anak aku, dan sekarang masih udah tahap semester akhir. Jadi aku selama Instagram aku 1 minggu ini nggak bisa, tapi alhamdulillah hikmahnya itu banyak banget. Hikmahnya banyak banget, dari situ aku bisa ngedetox pikiran aku, terus aku bisa lebih banyak waktu sama anak aku, walaupun ya ada kegiatan tapi nggak bisa update, is okay, nggak apa-apa. Tapi yang penting aku sama anak aku quality time, kita berdua bareng sama mbaknya juga. Ya alhamdulillah aku maksimalin waktu aku yang 1 minggu ini ya, benar-benar 1 minggu ini tanpa sosial media, tapi berkegiatan setiap harinya. Ya nggak bisa update, is okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting aku lebih banyakin waktu untuk produktif aja, berusaha produktif. Iksanul masih sering ketemu anak? Masih, jadi seminggu sekali itu aku nggak pernah batasin ya untuk dia pertemuan sama anaknya, ya kan, namanya anak tuh ya harus punya sosok ayah ya, ya gitu. Iya rutin, kadang-kadang juga tidur di rumahnya yang di Depok gitu. Berarti menginap bersama ayahnya. Menginap juga sama mbak juga kan. Dan mengerti kan memang Kak, kondisi seperti ini? Kalau Afnan sih aku sounding ya. Kalau Uma sama Abati itu udah nggak halal lagi untuk bersama. Jadi nggak halal lagi untuk bersama, makanya kita nggak bareng lagi tidurnya. Oh jadi Uma sama Abati udah pisah katanya kayak gitu. Mungkin nggak tahu ya. Nah, mungkin Mbak yang sounding, karena aku selalu bilang sama Mbak kasih tahu aja pelan-pelan. Nah aku juga sounding ya untuk anak aku, karena mau gimana pun juga nanti pasti bakalan tahu dia ya, bakalan tahu kalau ibu dan ayahnya itu udah nggak bersama lagi. Cuman ya pelan-pelan di sounding, karena untuk masa depan dia dan mungkin pemikiran dia pelan-pelan tuh pasti bakalan paham. Namanya udah 5 tahun ya, kenapa sih ibu sama ayahku nggak bareng lagi, pasti dia berpikir seperti itu. Karena mungkin teman-temannya dilihatnya itu ada ayahnya, ada ibunya bareng. Jadi aku mulai ngasih persepsi kalau rumah tangga itu pasti ada aja. Dan yang penting Afnan itu tetap harus selalu menyayangin perempuan, jangan pernah sakitin. Aku selalu gitu, jangan pernah sakitin perempuan. Ya even itu kayak Mbe itu jangan sama sekali Afnan. Kadang kan bercanda-bercanda ya, kalau bercanda-bercanda itu kan kadang gini-gini ada pukul-pukul, iya ya kan laki-laki itu. Tapi aku selalu bilang Afnan nggak boleh tangannya kayak gitu, Afnan harus sayangin Mbak, harus sayangin siapapun teman Afnan yang perempuan. Karena Afnan ketika Afnan sakitin dia, itu tandanya Afnan menyakitin hati Uma. Afnan nggak mau kan Uma sakit hati gitu-gitu. Jadi dia langsung kayak langsung sedih gitu. Iya ya Uma, ya maaf ya Uma, maaf ya Mbak, gitu-gitu dia gitu. Terakhir Kak, itu hukuman. Di illegal access menurut aku ya, kalau illegal access itu di sini ya aku nih sebagai korban ya Kak. Aku sebagai korban yang membuka kebenaran itu, ya, membuka kebenaran. Sebenarnya aku nggak tahu ya prosedur hukum yang dari Bareskrim, Polda itu seperti apa. Cuman setahu aku, yang di Bareskrim itu kan udah banyak ya dipanggil beberapa. Aku pun bahkan udah pernah dipanggil. Dan aku ngerasa selama aku jawabnya jujur, aku membuka kebenaran, ya ngapain aku harus takut ya? Aku nggak bakalan takut ya. Aku nggak bakalan takut sama siapapun. Karena di sini aku tujuannya membuka kebenaran, fakta yang ada, dan aku ngomong sesuai bukti yang valid gitu loh. Jadi aku nggak bakalan takut kalau mereka memberitahukan seperti itulah apa segala macam, itu aku tidak akan takut. Karena fokus aku di sini, concern aku adalah membuka kebenaran kalau aku itu istri, ya istri yang dizolimin. Ya kan, mungkin teman-teman di luar sana itu ada yang mengalami kisah yang sama seperti yang aku rasakan, tapi banyak juga yang diem, banyak juga yang bisa speak up. Cuman aku sebagai perempuan, aku mempertahankan marwah harga diri aku untuk kita sebagai perempuan itu nggak berhak untuk digituin, disakitin. Jadi apapun itu aku usahakan semaksimal aku. Jadi aku di sini itu membuka kebenaran yang ada seperti itu.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.